Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, semua baik dan segala rancangan-Mu indah. Pada waktunya kami beroleh damai sejahtera. Di malam hari ini Tuhan, kami sudah berada di sini bersama-sama sebagai orang-orang percaya-Mu dalam persekutuan yang kudus yang kami lakukan pada malam hari ini. Sesudah kami mengerjakan segala tanggung jawab kami satu hari dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kami percaya akan berbuah manis di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, firman Tuhan kembali lagi akan mengajar kami, menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kebenaran Tuhan nyata di tengah-tengah kami semua. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh belajar bersama. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Salam. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Ya, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Ya, kita akan langsung saja pada bagian topik yang akan kita sama-sama renungkan bersama-sama di malam hari ini, dan masih kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu, ya, yaitu bahwa kita terpanggil menjadi orang-orang yang bersedia untuk mengatakan, menyaksikan apa yang benar. Amin. Apa yang benar bukan menurut kita. Karena di dunia ini banyak kebenaran. Kebenaran masing-masing orang. Kebenaran kelompok masing-masing. Tapi kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan. Amin. Kita tidak bisa jadi benar karena usaha kita. Karena tiap hari kita bisa salah. Tapi kebenaran Tuhan, Tuhan sekali melakukannya, selamanya dia benar. Amin. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama kembali, ya, melihat firman Tuhan bahwa kita ini semuanya mempunyai identitas. Amin. Kita bukan orang liar. Kita bukan orang yang tidak mempunyai posisi. Kita bukan orang yang mencari-cari yang tidak bisa didapat. Amin. Tapi kita sudah ditemukan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah ditemukan oleh Tuhan, dan kita sudah menemukan Tuhan. Dan kita sudah bersatu dengan Dia, bersatu dengan Tuhan Yesus, dan tidak pernah terpisahkan lagi oleh kuasa apapun, karena kasih Kristus sudah sempurna menjadi hidup kita. Amin. Amin. Hidup di dunia hanya sementara, tetapi hidup di dalam Tuhan Yesus tidak akan berakhir. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita memandang segala sesuatu saat ini dari pandangan perspektif yang berbeda, ya, karena kita mempunyai sebuah pengertian yang tidak terbatas dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Meskipun kita terbatas, ya mungkin ya latar belakang kita masing-masing berbeda-beda, tapi di dalam Tuhan kita mempunyai kapasitas yang sama. Karena kita menerima kasih karunia yang sama. Kita mempunyai Tuhan yang sama. Kita berada di dalam roh yang sama. Kita satu iman, satu baptisan di dalam tubuh Kristus. Amin. Satu pengharapan. Amin. Dan satu Tuhan, satu Allah, satu juru selamat. Amin. Jadi kita mempunyai satu kapasitas yang sama. Kalau kita melihat diri kita di mana? Melihat diri kita di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan memang ya begitu. Kalau kita melihat diri kita masing-masing menilai di luar Tuhan, ya begitulah. Ya kan? Macam-macam. Ada yang benar penilaiannya, ada yang tidak benar, ada yang berlebihan, ada yang penilaiannya yang
setengah-setengah. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Masing-masing orang menilai dengan kapasitas masing-masing berdasarkan pengalaman pribadinya, itu nggak bakalan bisa mencakup apa yang Tuhan inginkan. Sekarang kita ingin menilai kehidupan kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan pada kita, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan pada kita. Karena orang lain pun tidak tahu diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan kan, kecuali orang itu memang sudah di dalam Tuhan. Jadi semua sama pandangannya. Amin. Pandangan di dalam kasih Kristus. Ya. Nah, oke. Nah, untuk itu mari kita akan lihat lagi bacaan firman Tuhan. Ya. Saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membuka kitab Roma. Kitab Roma. Ya. Roma pasalnya yang ketiga. Oke. Jadi saya kasih judul di sini, ya, firman Tuhan. Ini bagian yang kedua. Berani menyaksikan, ya, menyaksikan apa yang benar, ya. Ya. Nah, kita akan lihat pertama, ya, dari, saya akan tetap bagi dua di sini. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Kita membaca dari ayat 1 dulu, ya, sampai ayat yang ke-24. Oke, ya. Saya akan selalu membuat tabel seperti ini, ya, untuk membedakan bagaimana kebenaran Allah kepada yang disebut dengan kepada umatnya yang disebut Israel. Dan kita adalah gereja tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Oke. Jadi ada dua kebenaran yang besar yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab ini bagi manusia. Terbagi berapa kelompok? Ada dua kelompok. Jadi di hadapan Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, sejatinya manusia walaupun banyak suku, ya kan, banyak bangsa, di hadapan Tuhan hanya dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang disebut dengan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Sudah? Ya. Yang kedua adalah bangsa non-Yahudi. Tapi bangsa non-Yahudi ini persatukan oleh Tuhan di dalam suatu wadah, namanya disebut adalah tubuh Kristus. Di mana kita berada? Tubuh Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu memandang segala sesuatu, harus tahu di mana posisinya, kan? Kalau misalnya kita di atas bukit, bagaimana memandangnya? Nggak sama ketika ada di lereng bukit, kan? Nggak sama lah. Makanya orang kalau ingin melihat pemandangan yang lebih luas, itu dia harus naik ke puncak. Iya, kan begitu kan? Nah, tidak akan sama pandangannya dengan orang yang berada di lereng bukit, nggak sama. Nah, begitupun misalnya kita, ya, di tempat di mana kita bekerja, kan kita harus tahu posisi kita. Iya, benar ya? Harus tahu posisi kita, kan? Kalau enggak nanti tindakan kita bisa melanggar ini, kan, etika namanya, kan? Kan begitu. Pun di dalam hal kita beriman kepada Kristus, itu kita harus tahu posisi kita. Posisi kita adalah di mana? Di bagian yang disebut ditempatkan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Amen. Tapi ada juga kelompok lain yang ditempatkan oleh Tuhan, namanya mereka adalah di posisi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Itu dua kelompok di dalam Alkitab ini, ya, yang diurusi oleh Tuhan di sepanjang zaman, mulai dari penciptaan sampai nanti
zaman terakhir, hari kiamat. Hanya dua ini. Ya. Maka kalau kita tahu Alkitab itu, ya, kalau kita tahu posisi kita di mana, maka kita akan membaca Alkitab yang mana yang Tuhan suruh bagi kita untuk kita responi dan memposisikan iman kita. Dan dua-duanya ini adalah umat Tuhan Yesus. Dua-duanya memuliakan satu Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus, bukan dua Tuhannya. Ya. Tapi kalau bisa dibilang, tapi dua apanya? Dua keluarganya. Amin. Ya, kita harus tahu keluarga kita di mana. Kan begitu kan? Kalau kita nggak tahu keluarga kita, bagaimana? Bisa kita leluasa berbuat di tempat di mana kita bukan keluarga yang seharusnya kita berada di situ? Tidak bisa. Akan serba salah kan? Tapi kalau kita berada di keluarga yang tepat, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang berguna di dalam keluarga itu. Amin. Ya, itu luar biasa. Nah, maka malam hari ini kita coba baca dulu di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Ya. Sudah? Oke, Bapak Ibu. Dari ayat 21. Saya akan membaca supaya ayat firman Tuhan ini masuk juga di rekaman kita ya. Oke. Tapi Bapak Ibu, saya harap bisa melihat Alkitab atau firman Tuhan yang ada di gadget kita masing-masing, di smartphone kita masing-masing. Ayat 21 dikatakan apa? Tetapi sekarang. Jadi perhatikan di situ. Ya, ini berarti berbicara tentang urusan Tuhan yang sekarang. Iya. Kita masih ada nggak sekarang? Ada. Berarti benar ini. Ya. Karena nanti akan kita lihat bahwa Tuhan pernah berurusan dengan yang dulu. Sudah? Itu ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ayat manapun, firman yang manapun Bapak Ibu keluarkan dari ayat Alkitab ini, itu pasti berkenaan dengan salah satu bagian yang dua itu. Ya. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan tetapi sekarang, berarti apa? Ini berurusan dengan kita. Amin. Ya. Kalau berurusan dengan kita, kalau surat ditujukan kepada kita, bagaimana? Kita mau baca atau kita lempar ke tong sampah? Baca lah. Surat yang ditujukan kepada kita. Misalnya nih ada datang yang biasa tuh paket. Biasanya lambat-lambat atau cepat? Cepat. Kalau saya cepat. Oh ya, masuk Pak. Paket baru disebutkan nama orang yang di dalam rumah. Oh ya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya ada paket seperti itu, ntar saya ambil paketnya, ntar ya Pak. Saya ambil dulu, kasih air mineral. Pak, ini Pak, minum ya Pak. Bapak udah haus kan? Oh ya Pak, kasih ya Pak. Karena ditujukan pada saya. Iya kan? Jadi cepat meresponnya. Nggak ada saya rasa paket, pura-pura. Tapi kalau misalnya pernah ada ngutang, ya kan, tukang kredit. Kalau kredit, ya kan, bilang mama nggak ada sama anaknya, ya kan. Disuruh anaknya di depan, bilang mama nggak ada ya, iya. Begitu ditanya, Dek, mana mama? Kata mama nggak ada. Namanya anak kecil. Oke. Lanjut. Nah, kita baca sekarang. Tetapi sekarang tanpa lihat di situ. Kalau di sini berarti dengan
hukum Taurat. Iya, dengan hukum Taurat. Karena Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi Hukum Taurat. benar kan? Ya. Iya. Yesus waktu berada di tengah-tengah Israel, dia bilang apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Paulus, sekarang tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat. Ya. Itu kebenaran firman. Tapi lihat di sekolah-sekolah, ada kan sekolah-sekolah yang di situ diukir 10 perintah Tuhan, 1, 2, 3 sampai 10. Lah, Anda itu tahu nggak? Itu apa? Hukum Taurat itu 600. masih dulu apa masih sekarang? Nah, itu lain lagi cara pandangannya kan? Ya, di Amerika juga begitu. Sekolah-sekolah dibuat di situ 10 perintah Tuhan. Ya. Gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, tapi sekarang tanpa Hukum Taurat. apa tanpa? Tidak ada. Ya, kita sekarang ini, maaf ya, kita makan nih tanpa sambal. Tapi ada sambal di situ ya. Enggak lah, ada pakai sambal Pak itu Pak. Jangan lupa. Kalau tanpa berarti enggak ada. Amin. Amin. Iya, ya. Bagaimana sih memahaminya? Iya kan? Tanpa berarti enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat di mana? Di atas kayu salib. Iya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Iya, di sini sudah selesai. Yesus sudah pikul semua tuntutan hukum Taurat, ya, hukuman yang ditetapkan bagi orang yang melanggar hukum Taurat, ya. Hukum Taurat itu bukan hanya 10, 613. tapi lebih dari 600 butir, sama 12. seperti Pancasila. Pancasila berapa? 5. Tapi kan butir-butir Pancasila kan kita waktu SD dulu kan harus hafal itu. Pancasila, 1. Tuhan Yang Maha Esa. Butir-butir Pancasila, 1. Ada kan banyak tuh. Tapi semua itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena apa? Karena hukum Taurat ini punya tuntutan, ya. Ini kita baca dulu, nanti akan kita lihat ya hukum Taurat. Kita baca dulu. Selanjutnya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, Kebenaran Allah. kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Dinyatakan. Iya, di sini ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Oke. Kalau di gereja kita harus berbicara kebenaran siapa? Allah. Kebenaran para hamba Tuhan. Amin. Tidak. Kebenaran Allah itu berlaku bagi semua setara. Tidak ada jabatan apapun di situ lebih tinggi kecuali hanya Tuhan Yesus. Amin. Itu namanya. Namanya juga tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu berarti ada apa? Ya. Di situ pasti ada anggotanya. Ada kepala dan ada anggota. Anggota adalah umat. Berapa kepala? 1. Kepala adalah 1 dan anggotanya apa? Banyak. Amin. Hanya 2 itu. Kalau orang Israel beda. Di sini banyak. Ada apa? Ada raja, ada imam-imam, ada nabi, ada rasul, ya, apalagi banyak sekali di sini. Ini adalah mereka punya, ada Raja Daud, Raja Salomo, ya, namanya juga raja. Siapa boleh melawan raja? Makanya di dalam gereja, kalau itu gereja tubuh Kristus, tidak boleh ada di situ seperti raja. Amin. Yes. Nggak bisa. Lambat. Udah keliru tuh gereja. Salah tuh. Udah salah mendirikan itu. Iya kan? Bapak Ibu ya. Karena apa?
Kalau kedudukannya raja, di bawahnya ada wakil raja, di bawahnya ada pembantu-bantunya, ada lagi rakyat apa? Rakyat jelata. Masa di dalam tubuh Kristus ada rakyat jelata? Enggak ada. Kalau diumpamakan gereja itu adalah tubuh Kristus, kepala ada berapa tadi? Satu. Yang lainnya tangan, kaki, jari semua adalah anggota. Mana lebih penting? Sama. Penting mana, tangan apa kaki? Sama. Bosanto? Sama. Ya kan? Kalau kita bersih-bersih diri, apa kita bilang nanti aja kamu ya? Mana ada kayak gitu? Benar enggak? Sekalian. Sekaligus. Masa biar saya mandi dulu, taruh tangannya situ, ya kan? Tinggal situ. Pasti orang bilang ini orang siapa pun nggak sih? Makanya gereja itu bukan rumit. Gereja itu jangan dibuat seperti apa? Sebuah kerajaan. Ya. Memang ada kerajaan sorga. Di bumi. Ya, di bumi. Yes. Dan rajanya adalah siapa? Yesus. Kristus. Kan tidak ada di sini dia. Ya. Lagi nggak mengurus. Amin. Iya, jadi bukan mengurusi kerajaan sorga. Di situ. Enggak. Kalau Yesus ngurusin kerajaan sorga saat ini, tidak ada tuh perang di Timur Tengah. Mana ada? Nggak bisa itu. Kalau Allah ngurusin kerajaannya di bumi, nggak ada tuh perang. Mana bisa? Iya. Bukannya pada mati itu semua yang memusuhi bangsa Israel. Iya. Tapi karena saat ini adalah ya di mana Tuhan berurusan dengan apa? Tubuh Kristus. Maka di sini kebenaran Allah. Lanjut lagi. Kebenaran yang bagaimana? 22. Ayatnya yang ke-22. Ya. Dikatakan di situ apa? Yaitu kebenaran Allah karena Iman. iya, ini karena iman. Bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan, ya. Nih. Bukan karena perbuatan Yang percaya. dan juga bukan karena melihat. Kalau di sini Terus melihat. kebenaran Allah kepada bangsa Israel apa? Karena melihat. Ya, harus melihat. Makanya Thomas bilang saya tidak percaya kalau saya tidak melihat. Karena mereka dikaruniakan Tuhan kebenaran untuk melihat, memperbaiki dunia ini, bumi ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Berdoalah Bapa kami yang Surga. di sorga, dikuduskanlah Namamu. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Di bumi, amin. Yes. Yaitu Matius pasal 6, doa Bapa kami. Ya. Ya, benar ya? Ini di mana? Untuk urusan apa? Di bumi, men. Nah itu. Jadi itu sebabnya orang Kristen yang gerejanya berbau-bau kerajaan, di situ pasti ada persaingan satu dengan yang lain. Nggak bisa tidak. Iya. Iya. Ini kebenaran Alkitab, bukan kebenaran manusia. Ini kebenaran Allah, amin. Tapi kalau gereja dibentuk sebagai gereja tubuh Kristus, tadi sudah saya katakan, tidak pernah bersaing tangan dengan kaki, kan? Benar nggak? Pernah nggak cemburu tangan kanan dengan tangan kiri? Pernah nggak tangan kiri bilang, gua dong dipakai untuk makan, tangan kanan mulu sih? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Salah semua. Salah semua. Maksain gitu ya kan? Maksain banget sih. Karena tidak sadar masing-masing apa fungsinya di dalam persekutuan itu, ya kan? Kalau di dalam tubuh kan selalu ada yang menyadarkan saraf-saraf kita kan?
Benar nggak? Iya. Saraf dari pikiran kita yang sehat mengatur semuanya. Apa yang diperintahkan pikiran, ya itu yang melakukan apa. Dan nggak pernah yang lain merasa, gua ditinggal mulu, woi. Iya kan? Maksudnya nggak ada di situ kecemburuan. Di dalam tubuh kita ini nggak ada kecemburuan. Semua malah itu berfungsi untuk mendukung supaya tubuh sehat. Amin. Itu gereja tanpa hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tidak boleh begitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kan begitu hukum Taurat. Iya kan? Sini tadi apa? Ampunilah kami. Seperti Di sini yang masih apa? suruh Minta? minta ampun. Minta ampun dosa. Iya. Benar? Iya. Lah iya. Ampunilah kami seperti aku mengampuni orang. Tapi di dalam tubuh Kristus di sini apa? Saling mengampuni. Sudah Diampuni. Maka saling Mengampuni. mengampuni karena sudah Allah di diampuni. dalam Kristus telah mengampuni. Iya. Nggak ada alasan saya untuk tidak mengampuni saudara saya. Tadi saya saksikan. Karena apa? Bukan karena dia hebat, bukan karena saya berhutang sama dia. Iya. Bukan karena dia ada yang memaksa saya harus mengampuni dia. Tidak. Ini adalah kesadaran saya terhadap kebaikan Tuhan saya. Amin. Jadi saya free melakukannya. Hebat kan? Bapak Ibu Saudara? Hebat tubuh Kristus. Iya. Jadi kalau seperti itu kehidupan dari umat Tuhan, jemaat Tuhan, apa masalahnya? Masalah tetap ada, tapi tidak mengganggu. Amin. Beri contoh seperti ibu kita yang saat ini dalam proses pemulihan. Ada nggak yang dirasakan sakit? Ada. Terganggu nggak? Enggak. Luar biasa kan? Iya. Bukan tidak ada masalah kalau kita di dalam Tuhan Yesus. Bukan tidak ada masalah. Mana ada orang tidak ada masalah di dunia ini? Nggak mungkin lah. Yang ada adalah masalah itu tidak mengendalikan pikiran kita. Amin. Itu. Karena apa? Karena kita dikendalikan oleh pikiran Kristus. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Amin. Iya, kita tahu ada kepala. Kita punya kepala kan? Punya. Tapi ada nggak orang di dunia ini tidak punya kepala? Ada. Ada lah. Orang yang jalan-jalan yang tidak di dalam Yesus itu tidak punya kepala itu. Tapi mereka jalan-jalan. Hebat ya? Wow. Pakai helm. Nah, jadi tidak usah cemburu dengan mereka. Iya. Kalau mereka aktif, luar biasa, tampil. Kalau toh tidak punya kepala, ya sudahlah. Ya kan, baik-baik aja. Amin. Iya. Bagaimana kita bisa berpikir begitu? Ya karena kita tahu diri kita menurut firman. Kalau kita nggak tahu, wah udah kemana-mana dah. Ya kan, otak ini udah nggak jelas, terpengaruh kemana-mana, lingkungan segala macam, ya kan, udah nggak tahu. Karena apa? Dunia itu punya pengaruh yang kuat. Dan kita dulu ada di sana. Untungnya sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Mari kita lihat lagi. Lanjut ya. Kebenaran karena apa tadi? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Ada di situ catatannya, tidak dikatakan bagi semua orang di mana saja. Tidak, yang percaya. Men? Iya. Tidak dikatakan bagi semua orang yang hebat perbuatan baiknya. Enggak ada. Yang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bersyukurlah karena Bapak Ibu dan saya sudah menjadi orang percaya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Amin. Amin. Karena apa? Karena kepercayaan kita itu diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran kita. Amin. Ya. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Meskipun orang lain menganggap kita tidak benar karena menurut penilaian yang terbatas, tapi menurut Tuhan kita benar. Bukan karena kita membenarkan diri, karena Yesus mati di kayu salib berkorban
mengampuni semua dosa kita, maka kita jadi benar, dijadikan benar. Memang saya akui, saya adalah orang yang tidak benar. Kapan? Dulu. Sekarang saya sudah dibenarkan. Amin. Oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tahu diri saya. Saya tahu siapa saya. Amin. Amin. Iya. Jangan mau direndahkan oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, kan kayak begitu ya. Mungkin kita salah nih di suatu pekerjaan karena kita belum begitu terampil menangani sesuatu. Mungkin kita dimaki-maki atau di apalah orang yang ngomelin. Nggak usah. Bapak Ibu, kita akui kita salah. Tapi saya tidak harus menjadi kurang semangat karena perkataan orang. Amin. Saya pasti bisa berubah karena Tuhan Yesus pasti mengubah saya. Amin. Ya, itu beda. Ya kan? Jangan kayak yang di TV-TV itu kan. Karena bosnya hari-hari ngomelin dia, bosnya kata-katain dia, diam-diam dia bunuh, dicekik tuh bosnya. Ya, emang harus begitu? Iya kan? Ditanya sama polisi, Pak, ya kira-kira apa motifnya? Kenapa dia orang ini membunuh atasannya? Karena sakit hati. Sakit hati karena apa? Tiap hari diomelin dengan kata-kata yang menyakitkan hati dia. Diam-diam dia menyimpan dendam dan dia bunuh itu atasannya. Ngeri kan, Bapak Ibu? Ya. Nah, karena apa? Karena dia menganggap kata-kata bosnya itu adalah hanya itu dirinya. Dia direndahkan. Dia nggak punya satu kekuatan untuk berpikir apa? Enggak. Saya bukan seperti itu. Saya tetap bisa melakukan, saya tetap bisa berubah, tapi saya tidak seperti itu. Amin. Beda. Ya, nggak segampang itu mental, ya kan? Mental orang untuk dilumpuhkan oleh perkataan orang yang punya otoritas. Yesus punya otoritas terhadap diri kita. Amin. Dia yang membenarkan kita. Dia yang mati menebus hidup kita. Dan dia yang mengatakan kita adalah anaknya untuk selamanya. Amin. Karena itu kita tetap rendah hati. Rendah hati bukan karena saya takut sama manusia. Enggak. Amin Bapak Ibu. Karena saya sadar saya adalah milik Tuhan. Saya sadar saya menghargai Tuhan saya. Makanya saya rendah hati. Bukan karena saya takut sama seseorang. Enggak lah. Cukuplah takut sama Tuhan. Amin. Hormati sesama. Jelas itu ya? Jelas itu. Maka dikatakan di situ tadi karena di ayat 22 itu sebab tidak ada apa? Perbedaan. Tidak ada perbedaan. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, nggak ada perbedaan. Kalau di sini ada perbedaan nggak? Ada. Ada lah, 12 suku. Kalau di sini tidak ada suku-sukuan. Yang ada adalah kesatuan. Amin. Amin. Beda. Jadi kalau orang memahami firman itu tidak mengerti yang mana yang ditujukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Firman itu kan ada rohnya, ada spiritnya kan. Jadi kalau saya salah mengambil firman Tuhan yang berhubungan dengan bangsa Israel, semangat saya juga akan begitu. Karena memang esensinya, ya kan, nilai intrinsik daripada kebenaran itu kan ada. Nggak bisa saya putar menurut logika saya sendiri atau menurut filsafat yang saya pelajari, nggak bisa. Firman itu punya nilai kebenaran Tuhan di dalamnya. Makanya harus sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Bukan ambil firman hanya untuk membenarkan apa yang di pikiran pengkhotbah atau pengajar atau jemaat, nggak bisa. Kita harus mempercayai apa yang dikatakan firman itu. Tidak ada perbedaan kalau kita melihat persekutuan kita ini sebagai persekutuan tubuh Kristus yang diperlengkapi dengan kebenaran Allah. Bukan kebenaran pribadi-pribadi. Amin. Lihat di situ. Ya. Tidak ada sahara di situ. Coba kalau semua manusia mempercayai kebenaran ini, ada nggak perang seperti di Timur Tengah itu? Nggak ada. Yang ada adalah kasih. Ya kan? Nggak ada yang merasa kami bangsa pilihan. Ya kan? Yang satu bilang, ya kami yang duluan bangsa yang lebih tua.
kami yang lebih modern, kami yang super power. Nggak ada itu. Itu kesombongan manusia semua. Makanya terjadi perang. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya, kalau mengerti. Kalau tiap-tiap orang pemimpin itu tahu kebenaran ini, mana mungkin mereka membunuh puluhan ribu manusia, nyawa sia-sia semuanya. Ngeri kali. Itu manusia atau ayam sih? Ayam aja kok nggak sebanyak itu pemotongannya kan. Oh, lihat Bapak Ibu Saudara. Tiap hari bom, setiap hari bom, nyawa hilang. Waduh, kalau saya nonton berita seperti itu, ngeri kali ya. Manusia itu apa sih dipandang oleh mereka manusia itu ya? Padahal dikatakan apa? Allah menciptakan manusia serupa dengan, segambar dengan Tuhan. Nah, pantas saja mereka membunuh Tuhan. Iya. Yesus Kristus ya. Yesus kan Tuhan kan? Iya. Tapi siapa yang bunuh? Mereka sebangsanya mereka Israel. Nih, 12 suku. Untunglah Tuhan membuat saya tidak salah satu dari suku itu. Saya bersyukur. Kalau enggak, saya juga pasti rasis. Amin. Iya. Karena sekarang kita mengenal Kristus karena kebenaran, karena iman. Kita lihat di ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, berdosa. Ya, karena Adam. Ini masih hubungannya dengan pasal 5. Karena dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa, ya. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, baik yang dulu maupun yang sekarang, kalau dikait-kaitkan dengan dosa, tidak ada yang benar satu. Amin. Saya tanya Bapak Ibu, agama mana yang benar? Coba, siapa yang bisa kasih tahu saya? Agama mana yang benar saat ini? Yang lebih benar lah, yang lebih benar daripada yang lain. Agama mana? Susah kan? Susah. Karena Tuhan Yesus tidak menaruh kebenaran di dalam agama. Mana di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus menaruh kebenaran di dalam agama? Ada itu. Tuhan Yesus menaruh kebenaran di mana? Di dalam firman-Nya, amin. Akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu ada di mana? Di dalam Jadi firman Yohanes 14. ayat 6. Amin. Iya. Ya Tuhan taruh kebenaran di situ, bukan di dalam, bukan di komunitas sosial. Nggak ada itu. Makanya tidak ada orang yang bisa mengklaim kami yang lebih benar daripada yang lain. Oh ya? Dari mana itu kebenaranmu itu? Amin. Ya. Tidak ada perbedaan. Jelas itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ini perlu banyak-banyak kita renungkan. Amin. Pun secara pribadi atau keluarga kita punya pergumulan, kalau kita merenungkan kebenaran ini, kita tetap optimis. Amin. Karena apa? Luar biasa Tuhan itu membuat kita semua berada di ruang lingkup yang tidak terbatas, di mana kita semua bisa melakukan yang baik terhadap sesama kita. Amin. Iya. Kalau di sini Bapak Ibu, ada apa tadi? Ada hukum. Di sini tadi ada hukum. Taurat. Hukum Taurat mengharuskan apa? Mengharuskan sunat. Betul? Iya. Iya. Baptis. Di sini ada nggak, Bapak Ibu? Di dalam tubuh Kristus ada nggak? Ada keharusan ini? Kenapa? Karena sudah digenapi Yesus di kayu salib, sudah selesai. Tidak ada pembatasan kayak gitu. Di sini tanpa, kan sudah dibilang tanpa hukum Taurat, berarti tanpa sunat. Benar? Itulah biasa. Di sini ada nggak halal, haram? Di hukum Taurat ada. Jelas itu. Imamat 11. Imamat 11 bilang apa? Tidak boleh kamu makan apa? Bedua lah.
Ya kan? Karena berdua. ya, karena ini adalah live streaming, jadi saya bilang B2 saja. Nggak boleh makan kan di Imamat 11 kan? Tidak boleh. Nah, sekarang orang umat Kristen makan nggak? Wah, emang. Langgar terus. Makanya orang lain bilang apa? Itu ya Oten tidak mengikuti Yesus karena Yesus tidak makan daging. Ya, oten. Kata ucling. Apa ucling ya? Iya, ucling. Ya. Benar kan kayak gitu kan? Karena mereka nggak ngerti. Tuhan saat ini berurusan dengan manusia melalui kebenarannya terkait dengan salib. Itu udah selesai, kawan. Semua bisa. Ya kan, makananmu itu Iya. tidak boleh membatasi kasihmu pada orang lain. Makananmu itu memang apa? Yesus bilang apa? Kalian tahu nggak? Kata Yesus sama orang Israel. Kalian makan lalu dibuang ke Jamban. masa itu yang membatasi kalian berkumpul dan menghargai orang lain? Iya, aneh kan? Aneh. Tidak boleh karena pakaian saya merasa lebih tinggi kelasnya dari Pak Hari. Iya, Haryanto nggak bisa. Amin. Nggak boleh karena makanan saya adalah jenisnya ini, makanan Pak Hari adalah itu, maka saya merasa makanan ini yang mengkonfirmasi identitas saya lebih tinggi dari dia. Wow. Kamu dari mana? Hah? Itu pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Saya pastikan 100%. Amin. Karena apa? Karena di dalam tubuh Kristus yang tertinggi adalah apa? Kasih. Dan kasih tidak membatasi kita karena hal-hal yang sifatnya sementara. Mau kamu punya mobil Fortuner mau punya rumah mewah enggak. Kamu tidak lebih tinggi dari saya. Amin. Kamu yang berpikir kamu lebih tinggi dari saya. Tapi kalau kamu tahu siapa dirimu di dalam Yesus, kau tidak akan punya perasaan seperti itu. Udah Bapak Ibu lihat kebenaran dunia dengan kebenaran Tuhan? Ya, makanya belajarlah terus kebenaran Tuhan supaya tetap kita rendah hati. Amin. Dan tidak meributkan, mempersoalkan hal-hal yang tidak membangun iman kita. Itu yang luar biasa. Iya kan? Manusia kayak gitu kan? Kalau dia lebih sukses dari yang lain bagaimana? Cara jalannya masih sama nggak dengan sebelumnya? Enggak lagi. Ada goyang-goyang. Tangannya udah goyang. Iya. Iya kan? Saudara-saudara. Saudara-saudara. Apalah kawan ini. Kadang-kadang kalau saya perhatikan begitu, ya, ya kan? Dia kenal Tuhan Yesus apa enggak sih yang sebenarnya? Kan gitu kan? Iya. Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-24. Nah itu, tapi karena itu tadi, kalau yang saya bilang begini-gini itu, karena ayat 23 itu kan, karena semua berdosa dan kehilangan kemudian Allah. Tapi kalau masuk ke ayat 24, dan oleh apa? Dan oleh kasih karunia, ya, kasih karunia, amin. Iya, ini kasih karunia telah dibenarkan. Ya, kasih karunia telah dibenarkan Dengan cuma oleh Allah dengan apa? Cuma-cuma. Karena apa cuma-cuma? Oleh karena penebusan. Yesus di kayu salib. Yesus Kristus penebusan segala Dosa. dosa oleh Yesus Kristus. Itu yang harus kita, kalau mau bilang sanjung, ada nggak itu di dalam dirimu? Ada nggak itu di dalam diriku? Ya sudah, itu yang kita sanjung. Jangan hal-hal yang lain. Kalau hal-hal yang lain daripada itu, engkau tidak mengenal identitas dirimu. Siapa tahu di dalam Tuhan, itu kau sudah sombong namanya. Amin. Nah, makanya terjadi konflik yang berkepanjangan
tidak berkesudahan di dalam sebuah persekutuan, dalam gereja. Ya kan? Karena apa? Karena tiap orang tidak menyadari siapa dirinya di situ. Kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa. Tapi umat Kristen lebih senang mengatakan dirinya adalah orang Berdosa. Nah, sudah, begitulah. Iya kan? Nah, tanpa kepala, itu pasti nggak lama hidupnya. Benar nggak? Lah iya, tadi kan udah ceritakan. Iya kan, benar nggak? Waktu tadi saya ceritakan tuh, ya, di live streaming ini kan. Waktu itu saya lihat ke bawah, iya, nggak ada kepalanya. Ya iya, kan diikat kan? Iya. Kalau itu Om Yan, kalau itu misalnya ditaruh di peti kan bisa dilihat kan? Oh iya, jelas ya. Ada di situ. Untuk yang terakhir nih ceritanya nih. Ayo keluarga, silakan Bapak Ibu berikan penghormatan yang terakhir dibuka. Kelihatan semua kan jelas. Kalau yang satu tadi, nah itu pilihan dia. Karena saya tidak punya hak untuk membuat seperti yang saya imani sampai dia terakhir, tapi itu pilihan dia. Oh iya, istri saya udah ingatin itu. Ya, maksud saya adalah bahwa itulah terjadinya banyak keanehan-keanehan Bapak Ibu di dunia ini, ada sebabnya. Amin. Kalau kita tahu penyebabnya itu, kita nggak bakalan ikut-ikutan untuk yang salah. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu maksudnya. Kalau kita tahu apa yang benar kan, kita juga pasti melakukan yang benar. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang benar, terus apa kekuatan kita melakukan yang benar? Telah dibenarkan dengan apa tadi? Cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Bukan percuma. Beda. Gratis ya. Ya. Dengan cuma-cuma itu berarti apa? Itu sama dengan, coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apa dikatakan di situ? Sebab karena kasih karunia. Sudah semua? Kita baca sama-sama. Ini kaitannya dengan Roma pasal 3 ayat 24 itu adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini tadi kan? Sekarang oleh iman. Ya, itu bukan apa? Hasil usahamu. Itu bukan hasil Usahamu. usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Cuma-cuma pemberian Allah, gift. Ya, pemberian Allah. Cuma-cuma karena apa? Karena Yesus sudah membayarnya. Lunas. Di mana? Di atas kayu salib. Itu kebenaran kita. Ya kan? Sudah? Jadi bukan saya yang mengubah diri saya, bukan Bapak Ibu yang mengubah diri Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus melalui kebenarannya yang mengubah. Amin. Iya, itu pekerjaan Tuhan namanya. Ya, saudara. Jadi tidak mesti ada sesuatu yang spektakuler, mujizat apa baru kita percaya bahwa Tuhan sedang mengubah hidup kita. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Karena kita ini hidup karena iman, amin. Ya. Bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dan kepercayaan kita itu di situ ada Tuhan Yesus menyertai. Amin. Lalu saya tanya Bapak Ibu, sulit mana? Berbuat atau percaya? Berbuat. Iya. Berbuat lebih sulit Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah perbuatan hukum tuntutan hukum Taurat itu nggak gampang. Salah satu, salah semua. Amin. Ya. Tapi kalau kebenaran karena percaya, Yesus jaminannya. Dan dia sudah melakukannya untuk kita. Amin. Iya. Jadi kalau kebenaran itu karena perbuatan, berarti usaha manusia kan? Dan itu nggak ada jaminannya, karena manusia itu punya kelemahan. Betul?
Tapi kalau kebenaran kita adalah karena percaya, Yesus jaminannya, Roh Kudus jaminannya. Amin. Roh Kudus jaminannya karena sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, perhatikan orang Kristen yang benar-benar sudah diselamatkan, bahasanya bagaimana? Kira-kira sehari-hari. Ya. Pengharapannya bagaimana? Kalau dia sudah diselamatkan, benar-benar sudah diselamatkan, dia lebih banyak meyakini kepastian. Amin. Enggak selalu dia enggak janji ya. Ya mudah-mudahan. Enggak janji ya. Banyakkan itu. 90% omongannya adalah mudah-mudahan ya. Enggak janji ya. Kayaknya nggak bisa dipercaya nih orang. Kalau saya kayak gitu Bapak Ibu. Karena apa? Banyakkan mudah-mudahan dia. Oh berarti itu kita nggak pernah salah begitu. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi kata-kata kita itu mencerminkan pengharapan kita. Amin. Kita katakan apa? Saya yakin walaupun banyak kebutuhan hidup saya yang belum terpenuhi, tapi saya yakin Tuhan Yesus memelihara hidup saya. Amin. Dia itu beda. Ya kan? Jangan apa-apa ya. Semoga ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mulu supaya nggak ditagih kali. Dan selalu mudah-mudahan. Nggak bisa nggak dipastikan. Ya mudah-mudahan ya, saya nggak janji. Walah, ya kan? Saya tidak mengatakan, oh berarti semua hal bisa kita lakukan dengan mudah. Tidak begitu. Tapi keyakinan itu harus lebih banyak tercermin dari pembicaraan kita, ya kan? Jadi kita bilang kalau orang misalnya seperti kita nih mendoakan ibu kita, apa yang harus kita katakan? Kami percaya ibu pasti sembuh. Ya itu iman kami, itu iman kita, amin. Jangan selalu ya semoga ya. Saya sih kalau lihatnya sih ya gimana ya secara manusia. Alah. Ini mau menguatkan atau mau membuat bingung orang, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Langsung kita bilang, ya Bu ya, sabar ya Bu. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan Ibu. Amin. Iya gitu, udah kelar. Bukan sok-sokan namanya itu. Ya kan, bukan mentang-mentang itu. Tapi itu adalah sebuah pernyataan keyakinan kepada Tuhan. Amin. Yang penting jangan kita bilang ya pokoknya itu kecil lah itu. Jangan pura kayak gitu, ya kan? Jangan mengerbilkan sesuatu yang memang nggak bisa kita pastikan. Tapi keyakinan itu harus selalu kita sampaikan, amin. Survei Bapak Ibu membuktikan, tanyalah orang beragama. Ayat 8 aja kita lihat ayat 8. Nah, dikatakan tadi di situ ayat 8. 9 maksud saya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Iya. Ada nggak orang yang sombong? Jadi dulu ada guru besar kita, ya seorang profesor, guru yang mengajar kita dulu. Kami dulu ya belajar sama dia. Baru saya pernah dengar Bapak Ibu, itu katanya dia bilang ada orang yang sombong ke atas. Sombong bukan sombong ke atas, sombong ke bawah. Ada orang sombong ke atas, ada juga sombong ke bawah. Yang sombong ke atas itu bagaimana? Ya memang benar-benar dia menyombongkan diri, gitu ya kan? Karena dia punya sesuatu yang lebih daripada orang lain merasa. Itu sombong ke atas tuh. Tapi ada juga sombong ke bawah, udah nggak punya. Saya baru pernah dengar itu. Ketawa kok satu. Ya kan? Ya, itulah banyak ya dijumpai ya gitu ya kok ya. Nah, jadi banyak bergaul sih, jadi banyak mempelajari orang. Nah, Bapak Ibu, jadi kita itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi apa yang kita sombongkan di dunia ini, amin? Bersyukur sajalah kepada Tuhan.
ya kita udah pasti diselamatkan. Jangan selalu kita bilang mudah-mudahan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, masih mudah-mudahan. Pasti. Ya pasti, Iya. amin. Iya. Iya, itu bukan sombong namanya. Ya kan? Kalau kita mengakui apa yang benar, yang sebenarnya tentang diri kita, itu sombong apa itu adalah kerendahan hati? Ya, itu kerendahan hati. Ya kan? Misalnya nih, orang tanya sama saya, Pak Pendeta, rumahnya di mana? Gerejanya di mana? Ya, di mana ya? Pasti orang bilang, ini ada apa nih? Kayaknya nggak jujur nih orang. Iya kan? Dan begitu. Ya saya kasih tahu, saya itu ada di Ciracas, di Kelapa Dowetan, di Cibubur, dekat Cibubur sana. Iya kan? Jadi kalau orang misalnya menilai, oh di situ ya. Oh, berarti bukan di tempat yang elit ya, Pak Pendeta ya. Ya nggak apa-apa, saya nggak tersinggung. Kalau kami Pak, di Pondok Indah gereja kami Pak. Gimana? Ibu perasaan bagaimana? Kalau orang ada bilang begitu. Terus selamat enggak? Iya kan? Langsung digituin ya kan? Oh, rumahnya itu ya. Gerejanya yang di bawah-bawah itu ya Pak ya. Maksudnya? Lah, ada nggak orang kayak gitu Bapak Ibu? Ada, ya. Ada, karena memang orang itu memang udah biasa sombong. Jadi dia nggak merasa nyaman kalau dia tidak menunjukkan apa? Kesombongannya. Ada orang kayak gitu. Iya. Bagaimana supaya berubah? Om Yan, suruh dia percaya kepada kebenaran Allah. Amin. Amin. Suruh dia percaya kepada Yesus. Suruh percaya kepada kebenaran Allah sekarang ini adalah karena iman. Dan itu yang bisa mengubah orang yang seperti itu. Amin. Amin. Ya. Kalau kita ingin mengubah manusia, ya mana mungkin. Dia sendiri aja nggak bisa mengubah dirinya. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, begitu juga orang-orang yang sulit, ya, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, berdoalah supaya orang itu mau dengar firman. Amin. Amin. Selagi orang itu tidak mau dengar firman kebenaran, ya nggak mungkin lah. Dari mana datangnya perubahan itu? Nggak ada. Makanya Paulus bilang jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apa? Tuhan benar-benar saat ini menyelamatkan manusia hanya melalui iman, supaya nggak ada yang menyombongkan diri. Amin. Iya. Tapi kalau sekarang ini, ya bukan di agama lain, tapi di kekristenan. Kalau kita bilang, Pak, kita udah pasti masuk surga Pak karena iman. Tapi kan langsung tapi, iya kan? Nggak mau menyimak. Tapi kan tapi. Di mana tapi Bapak Ibu Saudara? Ada di mana? Di dalam sistem hukum Taurat. Apabila kamu tidak setia kepada Tuhan, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Kalau kamu tidak membayar persepuluhan, maka belalang akan datang memakan rezekimu. Amin saudara-saudara. Dari depan sampai belakang bilang apa? Amin. Ya sudah, jadilah seperti yang kau imani. Iyalah. Walaupun berbisnis dia ada belalang, ya kan? Bukan petani dia, tapi datang juga belalang yang makan rezekinya dia. Kamu mempercayai begitu sih? Ya kan? Kan di dalam tubuh Kristus kan sudah dikatakan, memberikan untuk pekerjaan Tuhan itu adalah berdasarkan apa? Kerelaan, seperti Kristus rela. Amin. Iya, harus terkonfirmasi dengan kerelaan Kristus yang tanpa pamrih itu. Apa yang membuat terkonfirmasi? Karena rajin masuk ke gedung gereja? Enggak juga. Karena itu. Amin. Karena firman yang membuatnya. Ya. Karena itulah yang membangun saraf-saraf kesadaran terhubung dengan kepala. Amin. Amin. Iya, itu yang
membuat oksigen bisa naik terhubung dengan kepala supaya sehat dan normal. Ini oksigen firman kebenaran yang menyejukkan, damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, berani menyaksikan kebenaran? Amin. 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 Ya, jangan ada yang berpikir, ya kan, tapi dia kan, itu kan, dia kan, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang dia mengatakan tadi apa? Semua manusia adalah orang berdosa, sama di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada nilainya yang lebih tinggi satu dengan yang lain kalau kita melihat di hadapan Tuhan. Sama semuanya. Satu-satunya yang membuat kita menjadi berbeda adalah karena kita percaya pekerjaan salib Yesus Kristus. Karena kita beriman. Amin. Nah karena itu, itulah kebanggaan kita selamanya. Itu sangat luar biasa. Karena itu yang mengikat kita di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan yang kekal sampai selamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan, amin. Amin. Tuhan, saya tutup dulu dalam doa. Nanti kalau ada pertanyaan, ya 5 menit boleh kita nanti lanjutkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Itulah kesaksian firman kebenaran pada malam hari ini yang membuat kami semua mengerti bahwa pekerjaan salib Yesus Kristus mengubah segalanya menjadi baru di dalam Tuhan. Dulu kami bukan siapa-siapa. Dulu kami adalah orang-orang yang berdosa. Dulu kami tidak diperhitungkan. Tetapi sekarang kami adalah milik Tuhan. Kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kami adalah orang-orang kudus-Mu. Dan kami adalah pewaris sorga. Dan kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Bukan karena usaha, perbuatan, dan pekerjaan kami. Tapi ini adalah anugerah Tuhan yang sangat memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, semua keluarga di tempat ini sungguhlah sangat diberkati oleh Tuhan. Terutama ibu kami, ibu keluarga di tempat ini. Kami terus mendoakan ya Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan baru, kesembuhan. Kami percaya di dalam Yesus, ibu kami ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak dalam surga, semua yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari live streaming maupun dari YouTube. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya.